Otong dan Agus yang masih berdiri mengintip kaget mendengar suara teguran dari belakang mereka. Ngapain kalian? Sontak mereka berdua tegang ketakutan. Suara yang menggema dari belakang mereka itu suara lelaki dewasa. Sosok wujud Tarno dalam beberapa detik saja langsung berubah menjadi sosok genderuwo dengan wajah yang begitu menakutkan, menoleh menatap ke jendela beradu pandang dengan Dedi yang sedang ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, kisah tentang persetubuhan dua dimensi antara Darsih dan sosok genderuwo yang dipercaya sebagai jelmaan almarhum Tarno, suami pertamanya. Waktu itu, Murad dan Marwan, peronda yang mengintip persetubuhan Darsih dengan lelaki asing di rumahnya. Mereka berdua lari ketakutan tatkala si lelaki asing yang telanjang menunggangi Darsih berubah wujudnya menjadi sosok genderuwo yang begitu menakutkan. Marwan dan Murad lari ketakutan sambil menenteng dua batang singkong yang mereka bawa. Sesampainya di pos ronda, Otong dan peronda lain keheranan menyaksikan dua kawan mereka lari pontang-panting, tersengal-sengal sampai menunduk jongkok kecapean. Muka mereka berdua begitu pucat. Otong yang heran bertanya, "Lah, Rod, Wan, ada apa? Lari ketakutan kayak dikejar setan." "Aduh, Tong, bener-bener lah Tong. Seumur-umur kita berdua baru pertama kali lihat setan, lihat genderuwo." "Genderuwo? Genderuwo di mana?" tanya Otong. Bahkan si peronda lain pun keheranan. "Genderuwo di mana? Di kampung kita mana ada genderuwo?" Lantas Marwan yang belum sanggup berbicara langsung duduk di pos ronda menyandar ke tiang, diikuti pula oleh Murad. Otong dan kawannya tak sabar melihat tingkah laku mereka berdua yang tidak melanjutkan ceritanya. Lantas, selepas Murad dan Marwan menenangkan diri, mereka berdua pun cerita ketika aksi mengintip Darsih yang sedang berhubungan badan malah menjadi petaka dengan berubah wujudnya si lelaki asing menjadi sosok setan. Otong dan kawannya tentunya tak percaya. Mana mungkin manusia berubah jadi genderuwo? Namun mereka berdua pun penasaran, bahkan ingin membuktikan benar dan tidaknya apa yang dikabarkan Murad dan Marwan. Otong
mengajak mereka berdua untuk kembali ke rumah Darsi. Wan, Rod, yuk kita balik ke sana. Jadi penasaran, masa iya si Darsi mau ditunggangin setan? Kayak nggak ada laki aja. Beneran Tong. Cuman gak sanggup dah. Kalian berdua saja yang ke sana. Saya masih Marwan udah gak mau lah. Lihat Gendrowo, serem banget mukanya. Otong pun jadi bingung. Apa mungkin benar cerita si Marwan sama si Murod? Namun dalam hati masih tak percaya. Akhirnya Mang Otong ngajak si Agus. Mereka berdua pun sambil membawa senter langsung menuju ke rumah Darsi. Sedangkan Marwan dan Murod memilih diam di pos ronda. Masih jelas di pandangan mereka taring yang tajam dengan mata besar kemerahan, tubuh yang penuh dengan bulu-bulu lebat, tak akan pernah bisa mereka lupakan. Mereka berdua mana mau kembali nemuin setan di rumah Darsi. Mereka lebih memilih diam. Jangankan ke rumah Darsi, untuk pulang ke rumah mereka pun Marwan dan Murod tak berani sama sekali. Beralih ke Otong dan si Agus yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Darsi. Sepanjang jalan mereka berdua berbicara. Masa iya ya Gus, Gendruwo nunggin si Darsi? Mana mungkin juga si Darsi yang masih cantik seperti itu mau hubungan badan sama setan. Paling itu akal-akalan si Murod sama si Marwan. Biar kita berdua gak jadi ngintip ke sana, Kang. Udahlah, buru-buru yuk. Nanti keburu kelar, ucap Agus. Nah, memang di daerah itu ini agak unik dan jelek lah. Jadi ada kebiasaan, khususnya di antara para peronda, bahkan sebagian besar mungkin laki-laki di sana. Jadi punya kebiasaan suka ngintip orang. Terlebih Darsi yang memang janda kembang, baru ditinggal mati sama Tarno suaminya, masih muda pula. Membuat Agus dan si Otong yang walau sudah tua tapi pikiran mesum mereka mengalahkan anak muda. Singkatnya mereka berdua pun sudah dekat dengan rumah Darsi. Kang, apa iya memang ada yang ngapel ke rumah si Darsi? Soalnya lampu di rumah si Darsi semua kok mati ya Kang? Apa sengaja dimatiin? Gak tahu Gus, kita cek aja dulu ke depan, ucap Otong. Mereka berdua pun jalan ngendap-ngendap ke halaman depan rumah Darsi. Maksudnya mau meriksa ada sendal apa kagak. Begitu sampai di depan rumah, gak ada Mang. Gak ada sendal. Mungkin bohong tuh si Murod sama Marwan. Otong pun diam. Apa iya mereka kena tipu sama si Marwan? Udahlah, daripada penasaran, kita ke kamar yuk. Si Agus nurut, ngintil di belakang Mang Otong, menuju ke samping rumah, tepatnya ke jendela kamarnya Darsi. Lokasi di mana tempat Marwan dan Murod mengintip tadi. Begitu sampai di sana, Kang, dah kelar kayaknya Kang. Di dalam kamar gak ada siapa-siapa, ucap Agus. Namun Agus langsung diam ketika mendengar suara orang sedang mandi dari arah dapur. Bahkan tak selang lama terdengar suara Darsi yang berbicara.
Otong dan Agus pun saling pandang dan tersenyum. Spot ngintip mereka pun diganti, berubah mau ngintip lewat kamar mandi. Singkat cerita, Otong dan Agus jalan ngendap-ngendap ke dapur belakang. Kamar mandi yang memang tidak menggunakan atap memudahkan mereka untuk mengintip Darsi. Singkatnya, selepas mereka tiba di balik dinding kamar mandi, Otong dan Agus pun mencari-cari tumpuan, menemukan sebuah kayu bekas kursi, lalu mereka gunakan untuk naik dan mengintip. Masih terdengar suara orang mandi dan Darsi yang berbicara. Lantas Otong dan Agus pun naik ke kursi kayu bekas. Begitu melongok ke arah kamar mandi, nyatalah di depan mereka Darsi yang tidak sedang asik menyiram sekujur tubuhnya, membersihkan diri selepas berhubungan badan dengan lelaki asing itu. Mata Otong dan Agus tak bisa berhenti berkedip, melotot melihat tubuh Darsi yang begitu mulus. Namun di tengah keasikan mereka mengintip Darsi yang jongkok tak berbusana itu, Otong noleh ke Agus dengan suara yang begitu pelan. "Gus, bau pandan, kamu nyium gak?" Iya Kang, ada bau pandan, ucap si Agus. Bau pandan itu menyengat begitu kuat. Mereka langsung diam menutup mulut, melihat Darsi yang berhenti menciduk air. "Hei, siapa?" teriak Darsi. Otong dan Agus langsung nunduk. Jantung mereka berdetak kencang, takut ketahuan. "Salah dengar apa ya?" ucap Darsi dari dalam. Darsi pun lanjutin mandi. Otong dan Agus kembali tenang melanjutkan aksi mengintip mereka. Namun ketika kembali mengintip Darsi sudah kembali mengenakan handuk, berdiri dan membuka pintu kamar mandi. Ketika Darsi mau keluar dari kamar mandi, Otong dan Agus yang masih berdiri mengintip kaget mendengar suara teguran dari belakang mereka. Ngapain kalian?" Sontak mereka berdua tegang ketakutan. Suara yang menggema dari belakang mereka itu suara lelaki dewasa. Dalam pikiran Agus dan Otong, yang menegur dari belakang itu pastilah lelaki yang ngapel ke rumah Darsi. Lalu lelaki di belakang mereka membentak, "Turun, turun kalian!" Pelan-pelan Agus dan Otong pun turun dari pijakan mereka. Dan begitu menoleh ke belakang, Agus dan Otong langsung teriak ketakutan. Yang berdiri di belakang mereka bukan manusia, tetapi sesosok genderuwo dengan mata merah menyala, menyeringai, menatap nyalang, membuat Otong dan Agus langsung berlari ketakutan. "Lari, lari kalian, dasar pengecut!" ucap sosok genderuwo itu, yang langsung tertawa terbahak-bahak dengan suara yang begitu menggema. Otong dan Agus lari pontang-panting menerobos rimbunnya kebun-kebun singkong warga.
sampai beberapa pohon tumbang dan patah. Mereka tak peduli yang ada dalam pikiran mereka, segera menjauh dan sampai ke pos ronda. Singkat cerita, terlihatlah di pos ronda Marwan dan Murad yang sedang membakar singkong yang mereka bawa. Begitu mendengar teriakan si Otong dan Agus, Murad dan Marwan pun lantas berdiri. Nah. Wan, itu suara si Otong sama si Agus. Iya, Kang. Jangan-jangan mereka sudah ketemu sama tu genderuwo, Kang. Marwan dan Murad pun langsung ke pinggir jalan. Yakinlah memang dari arah depan terlihat si Agus dan Otong lari ke arah pos ronda. Begitu sampai, aduh, bener Wan, Rod, itu memang genderuwo, bukan manusia. Nah, dibilang juga apa? Lantas sekarang gimana? Apa perlu kita kasih tahu warga? Jangan kasih tahu warga. Yang ada malah kita yang malu nanti. Kita akan habis ngintip. Murad dan Marwan pun paham. Lalu mereka pun duduk, diam, sambil menunggu singkong bakar matang. Terlihat jelas mereka berempat begitu ketakutan, sampai tak ada yang berani berbicara. Setelah hampir seperempat jam lamanya, mereka berempat hanya saling diam. Lalu, Otong kembali berbicara. Sejak kapan si Darsi punya simpanan genderuwo? Jangan-jangan tuh genderuwo piaraannya si Darsi. Gak mungkin, Kang. Mana mungkin si Darsi tahu hal-hal seperti itu. Cuman saya yakin itu genderuwo pasti lagi manfaatin si Darsi. Tahu sendiri, genderuwo itu setan paling, ucap si Marwan. Otong pun mengangguk paham. Lalu Murad berkata, lantas gimana sekarang? Mau pulang? Tapi kalau pulang sendiri, mana berani? Iya, Kang, saya juga gak berani pulang, ucap Agus. Ya sudahlah, kita nunggu subuh saja. Rahasiakan masalah ini. Kalau sampai orang lain tahu, kita juga yang kena malu. Akhirnya mereka berempat pun sepakat untuk diam. Karena kalau cerita, ketahuan nanti kalau mereka habis ngintip si Darsi semalaman. Singkat cerita, selepas adzan subuh, barulah Murad dan kawan-kawan berani pulang. Terkhusus si Murad yang masih trauma gak mau lagi lewat depan rumah Darsi, memilih jalan memutar. Namun, alangkah kagetnya mereka berempat ketika pagi harinya, Murad khususnya, yang waktu itu sedang memandikan burung piaraannya. Istrinya sedari pagi sudah pergi ke warung membeli sayuran. Sedang asik memandikan burung piaraannya, istrinya yang baru datang setengah lari tergopoh-gopoh membawa gosip yang baru mereka dengar. Loh, ada apa sih, Neng? Kang, Akang tahu nggak, Kang? Tadi waktu Neng di warung, Neng dengar kabar dari istrinya si Agus. Kabar? Kabar apa? Itu loh, Kang. Katanya si Darsi begituan sama genderuwo. Loh, ya yang bener, Neng. Bener, Kang. Itu cerita istrinya si Agus. Dalam hati, Murad mengutuk si Agus keras-keras. Kurang ajar si Agus. Emang ember dia. Disuruh diem malah cerita. Tapi Kang, katanya yang lain juga ada yang ngaku lihat genderuwo keluar dari rumah si Darsi. Siapa, Neng?
Murad takut bininya tahu dia ikut ngintip semalam. Itu Kang, Mang Sapta. Itu loh, tukang tahu yang biasa jualan di pasar. Mang Sapta. Yang bener, Neng. Iya Kang, katanya Mang Sapta waktu mau ke pasar, dia kan lewat depan rumah si Darsi, Kang. Mang Sapta lihat betul, itu genderuwo keluar dari pintu rumah. Bahkan dianterin sama si Darsi. Mang Sapta yang ketakutan. Ampe tahu yang dipikulnya aja bejatohan, Kang. Kabur dia. Murad hanya diam. Ah, sudahlah Neng, gak usah dibahas. Belum tentu juga kebenarannya. Kalau kita lihat sendiri baru. Ya deh Kang, ucap istrinya Murad. Ketika istrinya masuk ke dalam rumah, Murad pun diam. Apa benar ya? Si Darsi memang piara genderuwo. Buktinya, si Sapta saja lihat. Dan ternyata, kabar tentang genderuwo di rumah Darsi itu sudah menyebar begitu cepat. Hanya dalam waktu 1 hari, hampir semua warga kampung di sana tahu. Bahkan jadi pembicaraan nomor 1 di setiap tongkrongan warga-warga kampung. Hal itu pun sampai ke Mang Dedi, bapak dari si Darsi. Di mana waktu itu Murad yang memang kalau sore biasa ngopi di warung Mang Dedi. Ketika sampai di warung, di situ si Otong, si Marwan sama si Agus udah nongkrong duluan. Terdengar oleh Murad, Mang Dedi nanya ke Agus. Gus, bener kamu teh kalau lihat genderuwo di rumah si Darsi? Loh, kata siapa Mang? Kan istri kamu yang nyebarin gosip. Ah, bohong itu Mang. Bohong. Yang bener kamu teh Gus, sok cerita aja. Biar Mamang teh tahu. Mamang kan khawatir si Darsi anak Mamang satu-satunya. Mana baru ditinggal mati sama lakinya. Lalu Agus pun menengok ke arah kawannya. Lalu Murad pun datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Murad langsung duduk. Mang Dedi, kopi hitamnya 1. Iya, Dedi langsung ke dalam bikinin kopi. Datang lagi nyuguhin kopi, ikut duduk. Sok Agus, yang bener kamu teh cerita. Lah, ada apa emang, Mang Dedi? Tanya Murad pura-pura tak tahu. Ini loh Kang, tadi saya dengar orang-orang kampung bicarain si Darsi yang punya genderuwo. Itu sumbernya dari bini si Agus. Murad sampai melotot ke Agus. Agus pun menunduk malu karena dia kelepasan cerita waktu pulang ngeronda. Akhirnya Agus pun jujur. Bahkan membawa Murad, Otong, dan si Marwan yang ikut malu juga. Kalian ini kira-kira dong, kalau anak orang sih nggak masalah. Ini loh anak kawan kalian sendiri, ucap Mang Dedi. Ya, Mang Dedi ini kan memang kawan mereka. Ya, kayak nggak tahu aja, Mang. Mamang kan juga sama tukang ngintip. Iya, tapi udahlah. Yang bener kalian teh lihat si Darsi sama genderuwo. Bener, Kang. Bener. Demi Allah, Kang. Kita berempat ngeliat sendiri. Khususnya saya sama si Marwan, ucap Murad. Dedi pun langsung diam. Masa iya? Yakin kalian gak salah lihat? Yakin Kang, itu memang genderuwo. Kita juga gak tahu itu genderuwo dari mana. Coba saja Kang Dedi tanyain ke si Darsi, bener atau tidak.
Tapi katanya Kang, si Mang Sapta tukang tahu itu lihat genderuwo juga keluar dari rumah Darsi, ucap Murad. Mang Dedi hanya mengangguk. Kang, gini aja dah, si Otong menimpali. Sebaiknya Kang Dedi, daripada nanya langsung ke Darsi, pasti dia nggak bakal ngaku Kang. Takut pasti dia. Lebih baik coba saja Kang Dedi tanyain ke Ki Warso. Ki Warso kan paham betul perkara begituan. Sekalian saja, kalau memang benar itu genderuwo, nanti Kang Dedi tinggal minta Kang Warso buat misahin si Darsi dari genderuwo itu. Bahaya Kang. Bisa-bisa si Darsi nanti jadi orang gila. Dedi pun hanya bisa diam. Dia percaya dengan keempat orang kawannya, walau si Darsi anaknya sendiri semalam diintip oleh mereka. Tapi kalau tidak ngintip keempat orang kawannya ini, mana mungkin Dedi bisa tahu kalau Darsi ada hubungan dengan genderuwo. Obrolan pun berganti dengan topik yang lain. Walaupun Dedi dalam hati tetap memikirkan masalah genderuwo yang dilihat empat kawannya itu. Lalu sekitar jam 5 sore, Murad, Otong, Marwan dan Agus pun pamitan pulang, meninggalkan Dedi sendirian di warung tempat usahanya. Dedi awalnya berniat menutup warung, namun baru saja berdiri, dia melihat Darsi di kejauhan mendekat ke rumahnya. Loh, kayak si Darsi. Murad pun langsung duduk. Tak lama memang Darsi yang datang. Darsi? Pak, ucap Darsi. Ibu mana? Ibumu di dalam. Darsi pun tersenyum mencium tangan Dedi lalu masuk ke dalam rumah. Dedi sendiri hanya bengong. Darsi yang datang setelah sekian lama pasca kematian Tarno tak pernah berkunjung ke rumahnya. Hanya heran karena Darsi betul-betul sudah kembali normal seperti dulu. Aneh, si Darsi kok bisa langsung berubah? Tapi alhamdulillah lah, daripada kayak kemarin-kemarin, tiap hari kerjanya cuma diem di kuburan, pikir Dedi. Terdengar pula dari dalam Darsi yang tertawa bersama ibunya. Tentunya sifat dan sikap Darsi yang sudah kembali seperti itu membuat Dedi selaku seorang bapak merasa tenang. Maka Dedi pun dengan tersenyum langsung menutup warungnya. Dalam hati Dedi berkata, bodoh amat dah, kabar tentang genderuwo kek apa kek, gak penting. Yang penting si Darsi sudah berubah, pikir Dedi. Karena hampir sebulan lebih kan Darsi kerjanya cuman diam di kuburan kayak orang gila. Melihat Darsi seperti itu, ya orang tua mana yang gak senang melihat anaknya sudah kembali bisa tertawa, bahkan seolah sudah bisa melupakan kehilangan Tarno, suami dari Darsi. Malam itu pun Darsi menginap di rumah Dedi dan Titin. Lalu keesokan paginya Darsi membantu beres-beres di warung. Bahkan hampir seharian Darsi membantu di warung kedua orang tuanya, membantu melayani pembeli seperti sewaktu Darsi masih gadis. Awalnya ibu bapaknya Darsi merasa risih karena ketika banyak ibu-ibu dan para tetangga yang belanja,
sempat bisik-bisik perkara genderuwo yang katanya ada di rumah Darsi. Namun Darsi terlihat begitu cuek dan tidak memperdulikan sindiran-sindiran mereka. Lalu sore harinya Darsi pun pamitan kembali pulang. Namun dari hari ke hari, kabar dan rumor tentang genderuwo di rumah Darsi sudah semakin menyebar. Bahkan banyak orang yang mengaku melihat sosok genderuwo itu di halaman rumah Darsi, membuat orang-orang tak ada yang berani lewat depan rumah Darsi ketika malam hari. Tentunya hal itu membuat Titin khawatir. Sampai ngomong ke suaminya Dedi, "Kang, apa emang bener di rumah si Darsi ada genderuwo?" "Ya katanya sih gitu, Mak. Tapi Bapak mah gak percaya. Wong Bapak belum pernah lihat. Kemarin aja Bapak ke rumah si Darsi, gak ada tuh yang namanya genderuwo." "Udahlah, Mak, biarin aja. Yang penting anak kita sudah normal, sudah kembali seperti semula." Titin pun hanya mengangguk saja. Namun aneh ya Pak, semenjak si Darsi bantu-bantu di warung, kok jadi banyak ya pelanggan kita. Bahkan bukan cuma orang sini, banyak loh Pak, orang dari luar kampung yang sengaja belanja ke sini. Dedi pun tersenyum. Mungkin itu sisi positif dari rumor tentang genderuwo yang tinggal di rumah Darsi. Menjadi magnet tersendiri. Orang-orang yang penasaran ingin bertemu dengan Darsi dengan alasan belanja ke warung mereka. Buat Dedi ya itu jadi suatu keuntungan. Bahkan Dedi sendiri merasa heran pula karena aura dari sang anak di pandangan Dedi yang seorang lelaki makin hari makin cantik. Bahkan tak jarang banyak para pemuda yang sengaja datang hanya untuk sekedar ngopi. Warung yang biasanya ditutup hingga jam 5 sore. Semenjak Darsi sering membantu di warung, sampai jam 9 masih buka. Karena selepas maghrib, anak-anak muda biasa datang dan nongkrong di warung mereka. Bahkan dari keuntungan beberapa bulan warung yang semakin ramai ditunggui Darsi, Dedi bisa membangun warung lebih besar. Bahkan ada tempat khusus buat ngopi. Sudah layaknya seperti kafe kecil di sebuah perkampungan. Setiap malam selalu ramai oleh anak-anak muda. Namun memang satu ketika Dedi merasakan ada hal ganjil dengan anak perempuannya itu. Waktu itu hari Kamis malam Jumat, Darsi pamitan mau pulang sekitar jam 8 malam. Nah, sekepulangannya Darsi, Dedi yang melihat para langganan seperti yang sudah tak betah. Bahkan ada yang buru-buru membayar kopi mereka, satu persatu mulai pulang. Dedi pun langsung menutup warungnya. Namun dia ingat, astagfirullah, kunci kan ama si Darsi, pikir Dedi. "Mak, kunci di si Darsi udah dibawa." Lupa, coba Bapak susul ke rumah si Darsi, ambil aja kuncinya, ucap Titin. Kunci warung di si Darsi. Nah, Dedi selepas menutup warung, dia pun langsung menuju ke rumah anaknya itu. Singkatnya sampailah di halaman rumah Darsi. Dedi pun heran. Baru jam segitu kok lampu rumah semua dimatikan. Sejak kapan si Darsi betah gelap-gelapan?
Bukannya dia paling takut kalau lampu mati, pikir Dedi. Dedi pun naik ke teras. Ketika Dedi mau mengetuk pintu, dia pun terdiam karena mendengar suara Darsi yang sedang berbicara dengan seorang laki-laki. Loh, si Darsi di dalam sama siapa? Bahkan suara pembicaraan Darsi dengan lelaki itu nadanya begitu mesra. Dedi pun diam menguping anaknya itu. Tak lama terdengar pintu kamar terbuka. Dedi pun sedikit marah. Jangan-jangan ada yang ngapel ke rumah anaknya dan berniat tak baik. Lalu Dedi pun ke pinggir, ke arah kamar si Darsi. Begitu sampai di dekat jendela, Dedi yang tadinya mau menegur malah diam karena dia mencium aroma pandan yang begitu menyengat. Terdengar pula suara Darsi dan lelaki di dalam kamar, layaknya pasangan suami istri. Amarah dan rasa penasaran pun menjadi satu. Marah karena anaknya diperlakukan seperti itu oleh lelaki yang bukan muhrimnya. Penasaran siapa lelaki yang berani bertindak seperti itu. Dedi pun akhirnya malah ngintip lewat celah gordeng jendela kamar. Begitu melongok, "Tarno?" ucap Dedi. Dedi terkejut melihat sosok lelaki asing itu adalah almarhum menantunya. Sampai-sampai Dedi tak henti-hentinya mengucek mata memastikan. Yakin itu memang Tarno yang sudah dalam kondisi tak berbusa memeluk Darsi anaknya berdiri di samping ranjang. Napas dari Dedi mulai tersengal. Tersengal karena takut ketika Darsi dibaringkan di atas ranjang. Dedi melihat Tarno mulai menindih tubuh Darsi, namun langsung berhenti diam mematung, seperti yang sadar ada Dedi di balik jendela kamar. Seketika kejadian yang dulu dialami Murod dialami pula oleh Dedi. Sosok wujud Tarno dalam beberapa detik saja langsung berubah menjadi sosok genderuwo dengan wajah yang begitu menakutkan, menoleh menatap ke jendela beradu pandang dengan Dedi yang sedang ketakutan. Dedi pun langsung lari tunggang langgang balik ke rumah. Sesampainya di depan rumah, langsung menabrak pintu yang setengah terbuka, membuat Titin di ruang tamu ketakutan. Loh, Akang teh kenapa? Rumah, pintu sampai diterobos kayak gitu. Ada apa sih, Kang? Mak, bener ternyata, Mak. Di rumah si Darsi ada genderuwo, Mak. Hah? Genderuwo? Yang bener, Pak. Bener, Mak. Bener. Ucap Dedi yang ketakutan. Titin pun lantas langsung menutup pintu. Dia kunci. Mendekat ke arah suaminya yang masih menggigil ketakutan. Bertanya kembali kebenaran dari apa yang diucapkan Dedi. Dedi meyakinkan sang istri kalau apa yang dia lihat betul-betul nyata. Sosok genderuwo mewujudkan diri dengan rupa Tarno, almarhum menantunya. Di situ Titin pun diam, tak habis pikir dengan apa yang terjadi kepada Darsi. Dan dari mana
genderuwo itu bagaimana bisa menjadi Tarno dan menipu sang anak sedemikian rupa? Pak, ini nggak bisa dibiarin, Pak. Secepatnya Bapak temuin Aki Warso. Mudah-mudahan Aki Warso bisa membantu kita biar Darsi nggak kenapa-napa, Pak. Dedi pun mengangguk. Dan keesokan paginya, Dedi dan Titin bersikap seperti biasa ketika Darsi datang. Seolah-olah tak tahu apa yang terjadi semalam. Ditambah di kampung pun sudah mulai reda. Rumor tentang genderuwo seolah sudah hilang dari pikiran warga di kampungnya. Lalu selepas Darsi datang membantu di warung seperti biasa, Dedi sendirian langsung pergi menemui Ki Warso, meminta tolong perihal anaknya. Sesampainya di rumah Ki Warso, Dedi langsung cerita apa yang dia lihat semalam. Apa memang benar, Ki? Yang semalam saya lihat itu genderuwo, Ki? Iya, tak salah lagi. Anakmu si Darsi, pikiran dan hatinya ada di bawah pengaruh genderuwo itu. Genderuwo yang memanfaatkan jiwa anakmu yang terguncang, menipu dia dengan wujud Tarno mantan suaminya. Lantas, dari mana asal genderuwo itu, Ki? Ki Warso langsung diam, memejamkan mata layaknya dukun yang sedang menerawang. Tak lama, Ki Warso pun kembali bersuara. Kalau Aki tak salah lihat, genderuwo itu adalah genderuwo yang menjadi penunggu beringin besar di tengah kuburan. Mendengar itu, pahamlah Dedi. Kalau gitu masuk akal, Ki. Lah, memangnya kenapa? Ki, semenjak si Tarno mati, si Darsi hampir setiap hari menunggui makam Tarno. Bahkan sempat sampai nginep di pemakaman, Ki. Jangan-jangan gara-gara itu, Ki, si genderuwo wujudin diri jadi Tarno buat nipu si Darsi, Ki. Bisa jadi. Dan sepertinya memang itu yang terjadi. Lantas, apa yang kau mau, Dedi? Ki, tolong saya, Ki. Tolong Aki jauhkan genderuwo itu dari Darsi, Ki. Kasihan si Darsi. Baik, akan Aki lakukan semampu Aki. Nanti malam kau baliklah ke sini. Namun, ada syarat yang harus kau bawa. Apa, Ki? Bawalah ayam jantan putih untuk keperluan ritual memisahkan anakmu dari genderuwo itu. Dedi pun paham. Lantas dia pamitan kembali pulang untuk mencari syarat yang dipinta oleh Ki Warso. Dedi langsung nemuin si Agus yang memang seorang bandar ayam. Biasa beli ayam-ayam kampung dari warga, ditampung dan dijual kembali ke pasar. Setibanya di rumah Agus, Dedi langsung minta ayam putih yang kebetulan memang lagi ada di rumah si Agus. Baru 2 hari yang lalu dibeli dari kampung sebelah. Ayam jago putih tanpa celah. Bulunya semua berwarna putih. Memang jenis ayam jago yang cukup langka. Waktu itu, Agus karena memang ayamnya langka, minta harga 250.000. Besar ukuran zaman itu. Tapi karena butuh,
dan waktunya ngedesak, Dedi pun langsung membeli ayam jagonya. Dititipkan dulu di Agus, di mana nanti sore selepas maghrib akan diambil dibawa ke rumah Ki Warso. Singkat cerita, Dedi yang kembali ke rumah, dia cerita ke Titin istrinya dan menyuruh Titin diam agar jangan sampai Darsih tahu ikhtiar yang sedang Dedi lakukan. Lalu selepas maghrib, Dedi kembali ke rumah Agus. Ayam jago dibawa menuju rumah Ki Warso. Sesampainya di sana, Ki Warso yang sudah menunggu menyuruh ayam jago itu untuk dikurung di belakang rumah. Sedangkan sambil menunggu waktu jam 8 malam, Ki Warso dan Dedi pun hanya ngobrol dan ngopi cerita tentang berbagai hal. Dan ketika tepat jam 8 malam, Ki Warso pun pamitan untuk memulai ritual pemisahan Darsih dengan Gendruwo yang menyamar sebagai Tarno. Dedi hanya menunggu di ruang tamu. Lantas, hampir setengah jam lamanya, Ki Warso kembali keluar sambil menenteng sebuah pisau berkarat dengan gagang terbuat dari tanduk berkepala ular yang mungkin seperti pisau patrem, layaknya pusaka yang biasa dipegang oleh orang-orang seperti dia. Dedi, sekarang ikut dengan Aki ke belakang. Kita sembelih ayam jago itu. Baik, Ki. Dedi pun ngekor ke belakang rumah. Sesampainya di belakang, Dedi pun disuruh memegangi ayam jantan itu. Ayam jago dipegang oleh Dedi, sedangkan kepala dipegang Ki Warso. Disingkirkan sebagian bulu di batang leher. Lalu Ki Warso memegang pisau karat. Ketika ayam disembelih, hal aneh pun terjadi. Pisau itu tak bisa menembus kulit ayam jago. Ki, kok nggak ketembus, Ki? Diam. Ini bukan ayam biasa. Ini hanya simbol untuk memisahkan saja. Lalu Ki Warso terlihat seperti yang kumat kamit, meniup-niup ke pisau berkarat, kembali diarahkan untuk menyembelih leher si ayam. Namun yang kedua kalinya pun sama. Pisau itu tak bisa menembus sama sekali. Batang leher ayam utuh tidak terluka. Bahkan suasana di situ mulai berbeda. Dedi mulai merasa ada yang tak wajar. Mulai merasa ada yang aneh. Bulu kuduknya berdiri. Bahkan sampai bulu betis pun ikut meremang pula. Yang menjadi pertanda kehadiran makhluk lain di dekat mereka berdua. Sedangkan Ki Warso masih fokus menatap tajam ke batang leher ayam. Tak henti-hentinya terus berkumat kamit. Lalu muncul bau pandan yang begitu tiba-tiba, kuat dan menyengat. Ki Warso terlihat tubuhnya menggigil, gemetar, sampai pisau di tangan kanan hampir jatuh terlepas. Sedangkan Dedi yang ikut gemetar memegang si ayam jago. Keringat dingin mulai menetes ketakutan. Tatkala bau pandan yang semakin kuat menyeruak. Lalu tak lama, Dedi dan Warso tercekat mendengar suara geraman dari balik pepohonan di belakang rumah Ki Warso. Ki, itu apa, Ki? Ucap Dedi. Ki Warso pun diam.
Matanya menatap ke arah kegelapan. Dari balik pepohonan keluarlah seperti bayangan hitam, tinggi dan besar. Hanya pancaran mata kemerahan yang terlihat jelas berjalan mendekat ke arah mereka berdua. Dedi yang jongkok memegang ayam pelan-pelan mundur ke belakang ketakutan. Karena dia tahu makhluk yang ada di depannya itu adalah genderuwo yang dia lihat menindih tubuh Darsi. Ki, itu genderuwo, Ki, ucap Dedi. Sedangkan Ki Warso hanya diam kaku, tak bergerak sama sekali. Hanya terdengar napas dan suara terbata-bata dari mulut Ki Warso. Dedi yang tak berdaya memilih menjauh sampai ketika Dedi tepat berada di balik pintu dapur Ki Warso, berdiri dengan masih memegang ayam jago, menatap Ki Warso yang masih jongkok, sedangkan sosok genderuwo itu semakin berjalan dekat menuju Ki Warso. Dedi yang betul-betul ketakutan, ayam sampai terlepas dari genggaman. Dedi loncat ke dalam dapur, sedangkan tak lama terdengar Ki Warso yang teriak dan terlempar membentur dinding dapur Ki Warso. Lalu Ki Warso muntah. Sedangkan Dedi meringkuk di dalam dapur ketakutan ketika mendengar suara genderuwo menggeram. Selepas geraman tak terdengar lagi, Ki Warso yang terbatuk-batuk dan terus memuntahkan sesuatu, lantas dengan suara lemah yang begitu parau memanggil Dedi meminta pertolongan. Dedi pelan berdiri walau tubuh masih gemetar, berjalan mendekat dan keluar. Begitu menoleh ke arah Ki Warso, Dedi pun tercekat ketakutan melihat darah keluar dari mulut Ki Warso. Sedangkan wajah Ki Warso yang sudah tua renta itu terlihat begitu pucat pasi. Dedi pun lari mendekat. Aki kenapa, Ki? Ded, Aki tak sanggup. Genderuwo itu dia sakti, ucap Ki Warso. Lalu Dedi membantu Ki Warso dipapah, diangkat berdiri, dibawa masuk ke dalam rumah. Ki Warso pun terduduk di dapur. Napasnya tersengal-sengal. Darah masih keluar dari mulut Ki Warso. Dan Ki Warso meminta Dedi mengambil air di dalam kamar. Kamar yang mana, Ki? Kamar tempat Aki tadi. Dedi pun lari. Di situ memang ada air di antara sesaji. Dibawa keluar, langsung diminum oleh Ki Warso. Lambat namun pasti, wajah Ki Warso sudah mulai terlihat merah lagi. Lalu Ki Warso selepas menenangkan diri, memulihkan diri, dia berkata, Ded, Aki tak sanggup. Kau carilah orang lain. Aki betul-betul tak sanggup. Dan perlu kamu ketahui, genderuwo itu ternyata sudah menjadikan anakmu sebagai pasangannya. Itu susah dilepas, Dedi. Susah dilepas. Bahkan setahu Aki, warungmu bisa laris seperti saat ini. Itu ada campur tangan dari genderuwo pasangan anakmu. Pulanglah, Aki betul-betul tak sanggup. Dedi pun tak berdaya, menyesal dan merasa bersalah akan kondisi Ki Warso yang seperti itu. Lalu akhirnya Dedi pun pulang. Dan ketika sampai di depan rumahnya,
terlihatlah Darsi berdiri dengan mata melotot penuh amarah, bertolak pinggang. Dedi melihat itu langsung diam. Darsi, "Pak, Bapak apa-apaan, Pak?" ucap Darsi yang begitu penuh amarah. "Pak, jangan berani-berani Bapak misahin Darsi sama Kang Tarno, Pak. Tapi itu bukan suami kamu. Tarno sudah mati, Darsi, sudah mati. Dia genruwo, dia setan, dia siluman." Darsi malah makin marah, tak terima. "Sudahlah, Pak. Kalau Bapak berani ikut campur, Bapak tahu sendiri akibatnya. Ki Warso hanya contoh saja, Pak." Dedi pun heran, bagaimana Darsi bisa tahu perihal Ki Warso. Pahamlah Dedi akhirnya. Mungkin sosok genruwo itu sudah memberitahu Darsi anaknya. Lalu Dedi pun hanya bisa menunduk diam, duduk di kursi, terus diomeli oleh Darsi yang begitu murka. Sampai Darsi memberikan peringatan kembali. "Awas, Pak, jangan berani-berani ikut campur urusan Darsi." Lalu Darsi pun langsung melengos pulang. Selepas mendamprat Dedi bapaknya habis-habisan. Sedangkan Titin sedari tadi hanya mengintip dari ruang tamu. Kaget, syok, tak percaya melihat anaknya Darsi seperti itu. Selepas Darsi pergi, barulah Titin keluar. "Pak, bagaimana ini, Pak?" Sudahlah, Bu. Kita biarkan saja. Bapak pun gak tahu harus bagaimana. Ki Warso ternyata tak sanggup mengurus masalah ini. Sudahlah, selama Darsi tak kenapa-napa, kita biarkan saja, ucap Dedi malam itu. Akhirnya Titin pun hanya bisa pasrah. Toh, tak ada yang dirugikan pula. Biarkan saja Darsi seperti itu. Tentunya diamnya Titin bukan hanya diam begitu saja. Titin pun tetap akan ikhtiar mencari cara untuk menyadarkan Darsi anaknya. Waktu kembali berjalan, hari-hari dilalui seperti biasa. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Warung kopi milik Dedi yang ditunggui Darsi makin lama makin rame. Sampai satu ketika, seorang pemuda dari kampung sebelah yang biasa akrab dipanggil Dasep, yang baru pulang merantau dari Kalimantan, dengan kawan-kawannya ikut nongkrong ngopi di warungnya Darsi. Nah, ketika bertemu dengan Darsi, Dasep seperti para pemuda yang lain langsung terpikat oleh kecantikan Darsi. Dasep pun jadi makin rajin datang ke warung Darsi hampir tiap malam. Dan ketika bertemu dengan Dedi, bapaknya si Darsi, Dasep pun memberanikan diri mengakrabkan dirinya. Dedi yang tahu kalau Dasep ternyata anak dari kawan lamanya, tentunya senang. Bahkan Dedi paham betul kalau Dasep tertarik kepada Darsi. Dan betul saja, satu ketika Dasep langsung ngomong ke Dedi perihal Darsi. Mengetahui kalau Darsi janda, Dasep pun meminta izin ke Dedi untuk mendekati Darsi anaknya. Dedi pun menyambut baik. Mudah-mudahan saja dengan Dasep yang mendekati Darsi bisa membantu melepaskan Darsi dari pengaruh si genruwo penghuni beringin kuburan. Hari berganti hari,
terlihat Dasep yang sudah mendapat dukungan dan izin dari Dedi mulai gencar mendekati Darsi. Darsi pun seperti yang menerima. Mulai dekatlah Darsi dengan Dasep waktu itu. Sampai mereka berdua pun menjalin hubungan. Nah, satu ketika Dasep yang sudah sekitar 2 bulan hubungan dengan Darsi selalu bertemu di warung milik bapaknya Dedi. Waktu itu malam minggu, Dasep datang ke sana. Namun ketika sampai di warungnya Mang Dedi, tak ada keberadaan Darsi di tempat itu. Dedi pun bilang kalau Darsi tadi sudah pulang. Bahkan sempat titip pesan kalau Dasep ingin ketemu langsung saja ke rumah Darsi. Dasep pun lelaki normal dong. Ngapel ke rumah cewek mana sendirian di rumah. Giat dong dia. Dengan motor yang dia bawa langsunglah meluncur ke rumah Darsi. Namun ketika sampai di rumah Darsi, Dasep pun sampai terdiam. Hingga salah, rumah kok serem amat, pikir Dasep. Karena tak ada satupun lampu yang menyala. Apa dikerjain sama Mang Dedi? Ini rumah kayaknya kosong dah, pikir Dasep. Dasep pun hanya pelingak-pelinguk di halaman depan. Tapi kayak ada lilin di dalam. Dasep baru ngeh ada cahaya lilin di dalam rumah. Mati lampu kayaknya. Lalu tak lama terdengar pintu terbuka. Darsi? Darsi sudah berdiri dengan tersenyum begitu anggun. Dasep sampai kicep dibuatnya. Begitu cantik Darsi malam itu. Walau aroma pandan tercium dari arah tubuh Darsi, Dasep tak peduli. Dia berpikir mungkin bau pandan itu bau parfum yang digemari Darsi. Darsi pun menuntun Dasep masuk ke dalam rumah. Dasep pun duduk di ruang tamu. Hanya cahaya lilin yang menyala. Darsi duduk tepat di sebelah Dasep. Seperti layaknya orang yang pacaran. Kalian tahu apa yang terjadi. Namun, di sela-sela kegiatan mereka yang cukup tabu, Dasep pun bertanya, "Neng, ini kenapa lampunya mati? Konslet apa gimana?" "Enggak, Kang. Memang setiap malam Darsi matikan lampu." "Oh gitu. Gak takut memang?" Darsi hanya menggelengkan kepala. Akang izin ke kamar mandi ya." Darsi hanya mengangguk. Lalu Dasep berdiri menuju ke belakang, meninggalkan Darsi sendirian di ruang tamu. Begitu Dasep berjalan di rumah yang begitu gelap, tak sengaja lewat tepat di depan sebuah kamar yang pintunya sedikit terbuka. Ada lilin menyala di dalam kamar itu. Dasep sampai berdiri diam, menoleh ke arah kamar. Karena yakin betul barusan dia melihat seperti ada orang duduk di pinggir ranjang terkena cahaya lilin. Gak salah lihat, tadi kayak ada orang. Namun karena udah gak kuat, kebelet, Dasep pun lantas berlari menuju ke kamar mandi. Masuk ke kamar mandi langsung buang air kecil. Namun ketika berada di dalam kamar mandi, Dasep mendengar kompor seperti dinyalakan. Pikirannya mungkin Darsi terdengar masak air. Selepas buang air, Dasep keluar. Namun ketika menoleh, loh,
bukannya tadi Darsi nyalain kompor, tapi kompor dalam keadaan mati. Lalu tercium aroma pandan di arah dapur. Dasep mulai merinding ketika di belakang tubuhnya seperti ada yang berlalu lalang. Dasep sampai berbalik, namun tak ada siapapun selain dirinya. Lalu Dasep kembali berjalan pelan-pelan, namun dia langsung diam kembali dengan jantung berdegup kencang karena merasa ada yang lari di samping Dasep. Astagfirullahaladzim, yang tadi apa? Pikir Dasep. Lalu terdengar suara Darsi dari ruang tamu memanggil Dasep. Dasep pun langsung kembali jalan ke dalam rumah. Begitu lewat di pintu kamar tadi, Dasep melihat dengan jelas ada sosok bayangan berdiri membelakangi pintu. Baru saja Dasep mau menegur, didahului Darsi dari ruang tamu. Dasep yang menoleh, bayangan tadi sudah hilang. Lalu Dasep lari menemui Darsi. Darsi terlihat tersenyum. Akang kenapa? Enggak. Tadi Akang lihat kayak orang. Di mana, Kang? Itu kamar belakang. Oh, itu Kang Tarno. Hah? Tarno? Tarno mana? Kang Tarno, Kang, mantan suami Darsi. Loh, bukannya Tarno sudah meninggal? Kang, jangan bilang seperti itu. Langsung si Dasep diam. Darsi berubah sedemikian rupa. Matanya sampai melotot. Kang, jangan bilang seperti itu lagi. Kang Tarno masih ada. Masih ada. Itu kamar Kang Tarno. Darsi, kamu kenapa? Dasep ketakutan melihat Darsi yang melotot ke arah Dasep. Darsi pun mendekat. Namun bukannya seneng, Dasep malah makin mundur. Di kursi panjang itu, Dasep sudah tersudut ke pinggiran. Sedangkan Darsi terus merayap mendekat dengan mata melotot tajam. Dan setelah beberapa saat, Dasep hanya bisa melotot menganga tak percaya melihat wujud Darsi yang begitu cantik berubah seketika menjadi wajah penuh bulu yang begitu menakutkan. Dasep ingin teriak tapi mulutnya tak bisa mengeluarkan suara. Ingin bergerak tapi tubuh seperti terikat. Ketika wajah menyeramkan Darsi berbulu layaknya seekor monyet mendekat ke arah Dasep. Dasep yang begitu ketakutan, pandangannya pun menggelap dan tak ingat apa-apa. Singkatnya, keesokan paginya Dasep terbangun, tertidur di atas kursi dengan Darsi yang duduk di sampingnya memegang secangkir teh panas. Kang, Akang udah bangun? Mendengar suara Darsi, Dasep langsung bangkit. Darsi? Kok Akang kenapa? Akang mah katanya mau ngapel. Ditinggal ke kamar sebentar, udah molor aja di kursi. Darsi pun heran, karena dia ingat betul kejadian semalam. Dia nggak habis pikir, bagaimana mungkin bisa terjadi seperti itu. Bahkan ada sedikit rasa takut di hati Dasep ketika Darsi tersenyum seperti itu. Ya sudah, Akang mau pulang dulu.
takut ibu sama bapak khawatir. Ucap Dasep yang langsung berdiri. Loh, kok Akang buru-buru? Ini loh, Darsi udah bikinin teh. Nanti saja. Langsung Dasep pun keluar, pergi pulang kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, bertemu dengan ibu dan bapaknya, Dasep pun kena marah. Habis dari mana kamu, Sep? Jam segini baru pulang. Ibu sama bapak dengar-dengar kamu katanya hubungan sama janda di kampung sebelah, anaknya si Dedi. Dasep pun diem, karena selama ini gak pernah cerita. Hati-hati kamu, Sep. Si Darsi itu punya piaraan genderuwo. Kamu kayaknya udah kena pelet dia. Kaget dong Dasep mendengar bapaknya ngomong seperti itu. Ah, masa iya, Pak? Kamu mah di kampung sana mah orang-orang dah pada tahu si Darsi itu miara genderuwo. Coba aja kamu tanyain sama uak kamu. Ah, mana mungkin atuh, Pak? Udahlah, pokoknya bapak nggak mau tahu. Jangan sekali-kali kamu hubungan lagi sama si Darsi. Bapak nggak setuju. Tapi Pak, alah nggak ada tapi-tapian. Bapak takut kamu kenapa-napa, Dasep. Dasep pun langsung diem mendengar bapak dan ibunya berbicara seperti itu. Hampir beberapa hari Dasep tak datang lagi menemui Darsi. Namun makin lama, rasa kangen semakin menggebu-gebu. Dasep pun akhirnya maksa berangkat ke sana. Namun, kejadian malam minggu itu tak bisa Dasep lupakan. Dan ketika datang ke warung Mang Dedi, Darsi sedang tak ada di situ. Dasep pun langsung nyamperin Mang Dedi. Awalnya ragu, namun karena penasaran, akhirnya Dasep pun bertanya langsung ke Mang Dedi perihal apa yang sebenarnya terjadi kepada Darsi. Mang Dedi hanya diam, bahkan seperti yang mencari cara seolah agar masalah sebenarnya tak diketahui Dasep. Si Darsi teh kena guna-guna. Guna-guna gimana, Pak? Kena guna-guna, Jang. Bapak udah pernah datang ke Ki Warso, minta si Darsi diobatin, tapi Ki Warsonya nggak sanggup. Langsung diam si Dasep. Berarti yang katanya ada genderuwo di rumah Darsi itu memang benar, Pak. Kalau genderuwo itu kiriman orang yang ngeguna-guna Darsi. Nah, itu Jang. Memang jadi si genderuwo itu dikirim sama orang yang ngeguna-guna si Darsi. Sok atuh Jang, kalau memang Ujang serius pengen nikahin Darsi, coba Ujang bantu Bapak biar si Darsi diobatin. Ucap Mang Dedi, menjadikan itu kesempatan, siapa tahu Darsi bisa lepas dari genderuwo tersebut. Jadi di sini Dasep cuman taunya Darsi kena guna-guna. Jin kirimannya genderuwo. Dasep pun akhirnya bilang kalau dia punya uak kakak dari ibunya yang bernama Ustadz Rohman, yang biasa ngobatin masalah seperti itu. Lalu akhirnya Dasep dan Mang Dedi bersama Bititin akhirnya membawa Darsi setelah dibujuk sedemikian rupa, dibawa ke rumah Ustadz Rohman, uaknya si Dasep. Nah, seperti itu, Wak, ucap Mang Dedi mengakhiri ceritanya. Saya mohon maaf kalau selama ini saya menyembunyikan kebenaran masalah Darsi, Wak. Tapi saya mohon, Wak, tolong bantu Darsi lepas dari genderuwo itu.
Kalau memang seperti itu, ya sudah. Nanti Uwa kasih kabar. Sekarang sebaiknya bawa saja Darsi pulang. Tunggu kabar dari Uwa untuk kelanjutan masalah Darsi. Mang Dedi pun mengangguk. Lalu terdengar suara Bititin yang memanggil Mang Dedi. Mang Dedi pun bergegas menemui mereka. Wak, sebenarnya memang kena guna-guna atau gimana sih, Wak? Tanya Dasep yang penasaran. Nantilah, Sep. Nanti kau antarkan saja dulu si Darsi pulang. Selepas pulang ke rumah si Darsi, kamu balik lagi ke sini, ucap Ustadz Rohman. Lalu singkatnya, pada pamitan nih. Mang Dedi, Bititin, Darsi yang masih lemas dengan Dasep mengantarkan mereka bertiga. Lalu sekitar 1 jam kemudian, Dasep pun datang kembali ke rumah uaknya, ke Ustadz Rohman. Jadi, gimana, Wak? Dasep, di sini sebenarnya yang harus diobatin itu kamu. Loh, kok jadi saya, Wak? Dasep, kamu sadar enggak? Selama ini kamu sudah kena pengaruh ilmu pengasihannya si Darsi. Kamu sudah kena pelet sama si Darsi. Pelet? Pelet apa, Wak? Ya pelet genderuwo. Kamu sadar tidak? Ibu bapak kamu sudah berapa kali ngomong ke Uwa. Katanya kamu sampai abis-abisan ngasih duit ke si Darsi. Seperti ditampar. Dasep baru teringat selama hubungan dengan Darsi, memang dia begitu mudah memberikan uang. Astagfirullahaladzim. Berarti selama ini Dasep, iya, kamu yang harus diobatin, bukan si Darsi. Si Darsi tak bisa lepas dari genderuwo itu. Loh, kenapa, Wak? Ya gimana mau lepas? Wong memang si Darsinya juga suka. Saran Uwa, kamu jangan lanjutkan hubungan dengan si Darsi. Karena percuma, mau berapa orang kiai pun yang ngobatin, gak bakal bisa lepas. Karena si Darsinya gak mau lepas. Dia menganggap genderuwo itu jelmaan mantan suaminya. Pahamlah Dasep. Akhirnya malam itu Dasep lah yang diruqyah oleh Ustadz Rohman. Selepas diruqyah, makin jernih hati dan pikiran Dasep. Kalau selama ini dia malah diporotin sama si Darsi. Dan mau berapa orang pun yang mengobati, Darsi tak akan pernah bisa lepas. Karena memang Darsi sendiri yang memilih berhubungan dengan genderuwo itu yang dianggap jelmaan Tarno. Selepas itu pun, Dasep tak pernah mau lagi datang menginjakan kaki ke rumah Darsi ataupun Mang Dedi. Walau sempat Mang Dedi ketemu dengan Dasep di pinggir jalan, bertanya kenapa tak pernah datang lagi ke rumah. Dasep hanya bilang kalau sebentar lagi dia mau kembali berangkat ke Kalimantan. Dasep yang memang bekerja di sebuah perkebunan sawit di Kalimantan sana, memilih menjauh, kembali merantau ke Kalimantan, berusaha melupakan Darsi. Walau sesekali pernah sampai bermimpi bertemu dengan Darsi yang selalu memanggil-manggil Dasep. Sampai 2018 yang lalu, Dasep yang sudah pulang dari Kalimantan datang ke Akang dan cerita tentang permasalahan dia, pengalamannya mempunyai seorang kekasih yang menjadi pasangan genderuwo yang menjelma menjadi mantan almarhum suaminya. Nah, itulah
Tipu daya setan dari golongan jin begitu kuat, begitu hebat, bisa memperdaya anak-anak manusia. Dan untuk menghindari dari hal-hal seperti itu, hanya satu cara yang harus kita lakukan: pertebal dan perkuat iman kita, agar tipu daya dari mereka tak bisa mempengaruhi hati dan pikiran kita.